Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen Grand Chess Tour Super Pet Chess Classic Romania 2023 dan sudah memasuki babak ke-8 kawan. Dimana di babak ke-8 ini hanya ada satu partai yang berakhir menang kalah. Dimana kemarin Alireza Firoza ini mendapatkan kemenangan atas Ian Nepomniachtchi. Sekarang di babak ke-8 dia ditekuk oleh Jan-Christophe Duda. Sehingga komposisi klasemen sampai babak ke-8 yang menyisakan satu game lagi kawan. Fabiano Caruana masih memimpin klasemen dengan perolehan 5 poin. Selisih setengah poin dari Wesley So atau Anish Giri, ada Richard Rapport juga. Alireza Firoza ini terpaksa turun kawan. Dia sudah mengalami 2 kali kekalahan, tapi mendapatkan kemenangan terbanyak di turnamen ini kawan dengan 3 kemenangan. Oke, sekarang kita ke papan analisisnya Jan-Christophe Duda versus Alireza Firoza. Duda pegang putih mengawali dengan pion D4. Pion D5, pion C4, Queen's Gambit ditolak dengan permainan Slav Defense, pion C6, kuda C3, kuda F6, dan Jan-Christophe Duda memilih variasi pertukaran dengan pion C pukul pion D5, pion C pukul pion D5, dan biasanya kawan pada posisi ini kebanyakan putih ini mengembangkan kuda terlebih dahulu, pilihan yang paling banyak, dan nanti akan berubah ke dalam diagram yang sangat simetris kawan, pion E3, pion E6. Tapi dalam permainan aslinya kita juga akan temui diagram seperti ini. Cuma urutannya agak sedikit berbeda setelah gajah F4 kuda C6, pion E3, gajah F5, kuda F3, pion E6 kawan. Urutannya berbeda. Cuma diagram akhirnya ya sama seperti yang saya tunjukkan tadi. Tentu dengan urutan yang berbeda, konsekuensi ataupun respon dari lawan juga bisa berbeda kawan. Selanjutnya di sini Menteri Putih B3 lanjut Jan-Christophe Duda langsung incar petak B7, dan di sini kebanyakan untuk antisipasi pion B7 ini adalah gajah B4 kawan, ataupun langsung Menteri keluar ke petak B6 menantang pertukaran. Tapi Alireza memilih dengan gajah B4 untuk mengepin kuda, blokade laju Menteri untuk mendapatkan pion B7, dan Jan-Christophe Duda juga melakukan hal yang sama, gajah B5 dia mainkan, sama memberikan tekanan bagi kuda masing-masing. Idenya simpel, gajah ini disikat saja nanti oleh Menteri kawan, karena posisi kuda posisinya kena pin, jadi tak bisa ambil balik, ataupun sikat kuda terlebih dahulu tempo skak, baru nanti gajah bisa diambil, apakah seperti itu. Dan posisi ini terlihat cukup menjebak kawan. Untuk mengantisipasi serangan seperti ini, langkah yang paling bagus adalah rokade. Inilah yang dimainkan oleh Alireza. Ataupun kalau kalian ingin backup gajah ini dengan Menteri ke petak A5 kawan, jangan melakukan backup ke petak C7 ataupun ke petak B6. Karena gajah ini bisa disikat kawan. Posisi kuda sekali lagi masih kena pin. Jadi rokade dipilih oleh Alireza. Selanjutnya di sini gajah sikat kuda C6 dan gajah sikat kuda C3 tempo skak terlebih dahulu diambil balik oleh Menteri. Kalian bisa di sini menggeser benteng ke lajur C untuk mendapatkan gajah ini untuk mengepin Menteri kawan. Tapi memilih dengan kuda ke petak E4 tempo ancam Menteri juga. Menteri bergeser ke A3, barulah pion B ambil gajah C6. Di sini benteng C1, coba incar pion, dilepas kawan, dan di sini Stockfish menyarankan dengan pion F6 ataupun dengan benteng C8 kawan. Tapi terlebih dahulu pion G5 dimainkan oleh Alireza, langkah yang agresif dari Alireza. Setelah gajah mundur ke G3, barulah benteng C8 oleh Alireza. Kuda D2, posisi kuda hitam ini sangat sentris kawan, harus segera dinetralisir. Tapi Alireza tidak menukarkan kudanya, dia ambil gajah yang ada di petak G3. Diambil balik menggunakan pion H, lajur H terbuka kawan. Dan di sini Alireza angkat raja ke G7. Bentengnya siap digeser ke lajur H untuk memberikan dukungan bagi pion sayap kanannya kawan. Dan benteng juga diangkat naik oleh Jan-Christophe Duda. Hentikan laju pion, ada opsi raja juga naik kawan, dan bentengnya juga bisa ditumpuk nanti. Ataupun benteng ini segera digeser ke lajur A untuk mendapatkan pion. Benteng H8 lanjut Alireza. Dan di sini benteng A5 incar pion. Benteng C7 dan Duda ambil pion A7, terjadi pertukaran benteng. Dan selanjutnya pion H5 lanjut Alireza. Pada posisi ini terlihat kuda ini berada di bars kedua, masih cukup pasif kawan. Stockfish menyarankan segera saja untuk diaktifkan kembali ke F3, nanti bergerak ke petak E5 kawan. Itu yang merupakan langkah rekomendasi dari Stockfish. Tapi memilih dengan pion B3, ada pion H4, pion G pukul pion H4, tidak lagi bertumpuk pion G kawan, diambil balik oleh pion G. Barulah kuda F3,
gajah mundur ke G6 lanjut Alireza. Di sini benteng H3. Raja ke F1 menurut Stockfish sedikit lebih kuat kawan, tapi memilih dengan benteng H3 untuk menghentikan laju pion di sini. Kemudian di sini Menteri A8 menantang pertukaran, diterima oleh Jan Christoph Luda, diambil balik oleh benteng, ada pion A4, gajah C2. Terlihat dua pion ini jatuh di langkah berikutnya, sangat sulit untuk mempick up-nya lagi kawan. Seumpama kalian pick up dengan kuda D2 di sini, ya masih ada benteng yang bisa digeser kawan. Mungkin terlihat juga pion ini bisa saja jatuh, bisa diambil oleh putih. Pertukarannya nanti hitam akan mendapatkan dua pion bebas ini, sedangkan putih hanya mendapatkan satu pion di sisi kanan. Kembali lagi ke langkah aslinya. Duda memilih langsung ambil pion H4, merelakan dua pionnya kawan. Gajah ambil pion B3, benteng G4 skak, raja bersembunyi ke F8, benteng F4, mengepin pion, diikuti kudanya mungkin ke G5 ataupun ke E5 untuk mendapatkan salah satu pion ini kawan. Nanti karena posisi pionnya kena pin, jadi kalau ke G5 kuda bisa mendapatkan pion E6 ataupun pion F7. Dan di sini kawan, kontrol waktu kedua pemain di langkah ke-29 ini tidak jauh berbeda. Jan Christoph Duda 15 menit, sedangkan Alireza Firoza 14 menit. Di sini Alireza Firoza menghabiskan 8 menit kawan untuk membuat langkah benteng A7. Langkah terbaik lainnya, raja ini segera bergeser ke petak E7 kawan. Kalau ada kuda G5, pion ini siap didorong. Kalau ada kuda bergerak ke H7 untuk incar pion, pion ini masih bisa didorong kawan. Mungkin pion G4 akan diadu. Kalian bisa ambil pion yang di sini nanti selepas pertukaran pion di petak G4 kawan. Ataupun pada posisi ini hitam langsung ambil pion yang ada di petak A4. Permainan masih dirasa bisa berakhir miss atau seimbang. Tapi memilih dengan benteng A7 dan pion A5 kawan dimainkan. Benteng ambil pion, kuda bisa ke G5 kawan. Salah satu pion ini pasti jatuh. Tapi memilih dengan gajah A4 dan di sini pion A6 didorong lagi oleh Jan Christoph Duda. Langkah terkuat lainnya adalah kuda G5 kawan. Dan di sini raja pasti akan menghindari pin-pinan kawan. Ke G7, ke G8, terserah kalian pada posisi ini. Kalaupun ke G7 kawan, anggap saja ke G7, maka putih akan mengorbankan perwiranya di sini kawan. Dan putih mulai mendorong pionnya, dan ini akan memaksa hitam menjual pionnya kawan. Untuk membuka akses bagi gajah mengawasi petak terakhir, petak terang. Kalian ambil dengan pion D dan ada dua pion bebas. Gajah bergerak ke C6. Kalian juga mulai bergerak dengan raja untuk mengikutinya nanti di sisi menteri kawan. Ataupun nanti raja kemungkinan juga akan mengikutinya nanti di sisi menteri kawan, raja hitam. Kalian mempunyai akses lebih untuk mendorong pion di sisi kanan nantinya. Kalau Stockfish di sini menyarankan dengan pion D4 kawan, kalau pion pukul, gajah ambil pion di sini, kalian dorong saja pion G4 ini dan seterusnya kawan, mungkin pion E5 untuk perkuat posisi pion kalian. Putih masih mempunyai kesempatan menang kawan, tentu dengan langkah presisi menurut engine. Tapi menurut kaum pos ronda seperti kita, ini juga masih was-was. Kembali lagi ke langkah aslinya, pion A6 dimainkan Duda, gajah B5, kuda G5 sekarang, gajah ambil pion A6. Dan di sini kuda ambil pion E6 skak, tidak bisa diambil oleh pion kawan, posisinya kena pin. Dan raja bergerak ke E7, kuda G5, ancam pion, pion F6, kuda H7 ancam pion lagi, pion F5 diserahkan, langsung diambil oleh benteng. Sekarang Jan Christoph Duda unggul 2 pion kawan. Cukup masif ini, pionnya berada di sisi kanan, di mana langkah raja ini juga sudah dibatasi oleh benteng. Gajah D3, menusuk benteng ataupun menusuk kuda kawan. Di sini benteng skak terlebih dahulu ke E5, raja D6 dan kuda menghindar ke G5. Benteng A2 ingin melakukan skak kawan dan memaksa untuk pion ini jatuh. Di backup terlebih dahulu oleh kuda H3, gajah C4 dan di sini kawan Stockfish menyarankan benteng ini digeser ke lajur H kawan. Tapi memilih langsung pion G4. Dan di sini ada kesempatan untuk hitam mencoba mendapatkan situasi yang lebih baik kawan. Untuk bisa memaksa putih mungkin bisa berujung remis. Kesempatannya adalah dengan pion C5. Tapi Alireza memilih dengan benteng E2 skak. Dan sekarang posisi Jan Christoph Duda benar-benar dalam posisi kemenangan. Raja D1, benteng A2, pion G5, pion C5 langkah terlambat. Didorong terus pion G6, gajah B3 skak. Raja E1, benteng A1 skak, raja E2,
Di sini benteng A2 skak lagi, raja F3 dan sudah tidak mempunyai skak lagi kecuali dengan gajah di sini kawan. Dan di sini pion C4 mulai mendorong pion bebasnya juga. Benteng E8 terlebih dahulu kawan untuk mencegah pergerakan benteng hitam di baris belakang. Dan di sini benteng A7. Kalau kalian mencoba mendorong pion ini segera bisa promosi. Pion G7 terlebih dahulu dimainkan. Di sini pion juga mulai dipromosikan kawan. Kalian kalah duluan dengan pion putih yang promosi lebih dulu kawan. Dan di sini kalau kalian promosikan sekali lagi pion ini, maka ancamannya adalah 5 langkah berikutnya skak mat. Silakan kalian otak-atik, anggap saja puzzle 5 langkah lagi skak mat kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, memilih benteng A7, awasi petak G7. Dan coba lihat posisi raja ini kawan dalam posisi yang sangat terbuka dimanfaatkan oleh duda. Benteng D8 skak membuat Alireza menyerah di langkah ke-48. Apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, apakah raja ini bergerak ke kiri malah jauh dari pion putih? Kalau mendekati pion putih bergerak ke peta E6, kuda siap diaktifkan kembali ke F4 tempo skak. Raja bergerak ke F6. Di sini raja kalian juga aktifkan naik ke peta G4 dan nanti bisa mengawal pion sampai bisa promosi kawan. Begitu juga pion ini dalam ancaman benteng, pion ini juga rentan nanti juga bisa jatuh. Sedangkan konstruksi pion putih masih cukup bagus. Kalaupun ada gajah D1, simple blokade saja terlebih dahulu di sini. Mungkin pion ini segera dipromosikan, didorong. Kalian bisa melakukan skak terlebih dahulu ke peta F8 skak. Kalau raja bergerak ke peta ini kawan, kalian bisa melanjutkan benteng C8 kawan untuk mencoba mendapatkan pion. Kalau pion ini didorong, nah di sini kalian mempunyai kesempatan untuk men-skak mat. Raja ini naik saja ke peta G5 kawan dan ancaman berikutnya di sini bisa skak mat juga kawan. Oke, itulah kawan permainan Alireza yang tumbang di babak ke-8 oleh Jan Christoph Duda setelah sebelumnya juga berhasil mengalahkan juara dunia Ding Liren dan di game berikutnya mengalahkan sang penantang Ding Liren Ian Nepomniachtchi. Oke, semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.